pilihan sekaligus panggilan jiwa sih Pak. Sampai kapan ini? Sampai saya tidak bisa lagi melatih. Terus kalau nggak ada fasilitas itu, kemudian latihannya seperti apa? Kan padahal itu dibutuhkan untuk berlatih. Seperti samsak. Kita isi karung dalamnya pasir. Sama kerikil. Ya. Jadi lebih kuat tendangannya. Lebih kuat tendangan anak-anak tuh. FM saturasi suara satu kata penumpang nafas selalu di hati. Makasih untuk sahabat di Start FM masih padu di sini di program spesial talk show Ruang Paslah. Cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Sahabat di Start FM di sini masih tamu kita masih ada Siti Baroroh, perempuan integritas dan pencak silat. Ini karir sebagai atlet pencaksilat yang sudah menggapai beberapa prestasi ya di dunia pencaksilat. Oke, sahabat di Start FM, seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwa silakan saja Anda bisa berpartisipasi atau Anda bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kita Siti Baroroh yang hadir di studio di 0812 88881026, itu nomor teleponnya. Di nomor SMS dan WA-nya di 0812 91721177, atau langsung Anda yang sedang online atau lagi online, Anda bisa mengakses siaran kita ini lewat live streaming kita di laman Facebook Radio Start 102,6 FM, atau mungkin di web www.startfmmadinah.com di live streamingnya, atau mungkin di Instagramnya juga, atau semua media sosial kita. Oke, sahabat Start FM, Bu Siti, terima kasih ya, masih betah ya di sini ya. Ya Pak. Masih ya. Masih Pak. Kalau sampai sore betah nggak di sini? Kalau sampai sore betah ya. Betah juga sih Pak. Tapi kalau diam-diam aja di sini, mungkin saya kedinginan juga di sini Pak. Betah ada syaratnya gitu ya. Iya sih. Makan siang harus bersama gitu. Oke. Nah, atlet sudah ngikutin semua ini, kemudian pernah menikmati masa-masa menjadi atlet ya. Aku juga pernah merasakan seorang atlet, walaupun tingkat kampung-kampung gitu ya. Ada kebanggaan yang luar biasa ya. Iya. Apalagi kalau kita tampil dalam arena itu ya. Kalau saya nih waktu itu masih muda, poso-poso lah gitu. Kalau main poli gitu ya, main poli, woi asik, disupport. Apalagi ada bujing-bujing yang nonton gitu kan, lebih semangat gitu. Iya. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah Pak. Yang support siapa? Ya, penonton. Orang rumah nggak pernah? Nggak pernah dia lihat bagaimana bersilat gitu ya? Nggak pernah Pak. Ketemunya bisa di luar tadi ya. Nah, yang mensupport itu biasanya penonton yang seperti apa yang dirasakan? Rasa bangganya sebagai atlet itu? Ya, sahabat kita. Ya. Para pejabat gitu ya? Ya, para pejabat yang nonton. Pasti pejabatnya pejabat pengcap kali ya? Iya. Kalau pejabat pemerintahan pernah menonton? Belum pernah Pak. Belum pernah ya? Belum. Pak Bupati belum pernah nonton pencaksilat ya di tingkat event ini. Iya. Mudah-mudahan kalau ada waktu beliau mau, kan karena beliau juga sangat konsen sekali ya terhadap olahraga ya. Kemudian untuk menjadi atlet yang bertarung di atas matras itu lalu menjadi pelatih, tentu ada proses yang dilewati. Bisa cerita sedikit saja? Ya, prosesnya untuk menjadi seorang pelatih kemudian menjadi dewan juri. Ya, prosesnya panjang juga sih Pak. Kita mengalami banyak pertimbangan ya, untuk menjadi seorang pelatih. Ya. Kita dituntut untuk mempunyai banyak pengalaman, banyak teknik yang kita punya, banyak taktik yang kita miliki. Kita punya fisik dan mental juga untuk itu Pak. Ya. Boleh tahu berapa jumlah sekarang di pencaksilat itu? Tapak suci banyak ya sekarang ya? Kalau tapak suci muridnya nih Pak? Iya. Muridnya banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Yang banyak itu yang
yang lebih serius mengikuti sebagai atlet di pencaksilat ini dari Tapak Suci itu berapa kira-kira jumlah? Kira-kira ada 30 orang, Pak. 30 orang. Iya. Saat ini di bawah naungan Pengcap atau? Iya, di bawah naungan Pengcap. Pengcap IPSI ini sudah atlet. Iya. Sudah atlet ini ya, terus melakukan rutinitas latihan gitu ya? Iya, Pak. Oke. Lalu support anggaran? Nggak tahu ya. Kalau masalah anggaran saya tidak tahu, Pak. Ya memang seorang atlet nggak boleh dia tahu gitu ya. Oke. Nah, menjadi pelatih, pernah menjadi pelatih kemudian menjadi dewan juri ini panggilan jiwa ya, keharusan perguruan atau memang ini pilihan? Pilihan sekaligus panggilan jiwa sih, Pak. Panggilan jiwa ya. Karena bukan apa gitu ya, keharusan dari perguruan. Bukan ya. Bukan, Pak. Murni panggilan jiwa. Iya. Untuk mengikuti sebagai pelatih dan rasa tanggung jawab moral ya. Sampai kapan akan bertahan ini? Kalau sampai saat ini saya merasa sampai kapan ini? Sampai saya tidak bisa lagi melatih. Ya. Sampai dipensiunkan. Iya, sampai dipensiunkan oleh fisik saya sendiri, Pak. Fisik sendiri. Iya. Ya? Bukan oleh pengurus ya. Bukan, Pak. Kalau pengurus yang mempensiunkan nggak mau ya. Kalau tetap pengurus yang pelatih. Biarpun kita misalnya tidak bisa melatih lagi, ya setidaknya kita melihat gelanggang itu ada. Ya. Begitulah saking eratnya rasa kecintaan itu terhadap pencaksilat ini ya. Nah, sedikit saja nih tadi. Memang walaupun agak sedikit kita ketahui perhatian pemerintah sejauh ini. Alhamdulillah. Sejauh ini pemerintah sudah berbuat sebaik mungkin. Untuk untuk peningkatan kualitas atlet, pelatih dan wasit juri di Mandailing Natal. Nah, pemerintah hadir sebagai fasilitator ya. Artinya tuh memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Ada pendopo untuk Pengcap? Apa namanya tuh? Pendopo atau matras atau apa? Pendopo ya namanya? Pendopo sekaligus matras sih, matras. Pak. Ya. Ada itu yang disediakan di Madinah? Matras ada, Pak. Matras ada. Pendopo itu? Pendopo setahu saya tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti latihannya di mana? Di lapangan terbuka? Iya. Terus matrasnya di mana ditaruh? Langsung ke tanah? Iya. Kurang rata berarti ya? Iya. Makanya nggak enak dipakainya, Pak. Enak dipakai. Iya. Keinginannya ada pendopo? Keinginannya ada pendopo, lengkap matras. Ya, fasilitas apa yang kita perlukan di latihan pencaksilat itulah, Pak. Iya. Kalau ada pendopo itu semestinya sudah ada semua ya. Ada apa ya, ruang ganti. Ada ruang ganti, ada samsak. Samsak ya. Ya, samsak itu yang buat dipukul ya. Iya. Apalagi peralatan yang dibutuhkan itu? Ada body protector, Pak. Body protector itu. Iya. Dan itu semua belum ada kita punya. Kalau setahu saya belum, Pak. Belum ada. Ya. Terus yang dipakai? Dulu ada, tapi udah rusak. Udah rusak, nggak ada lagi gantinya, Pak. Nah, terus kalau nggak ada fasilitas itu, kemudian latihannya seperti apa? Kan padahal itu dibutuhkan untuk berlatih. Latihannya bagaimana? Kita buat inisiatif sendiri, Pak. Apa penggantinya inisiatifnya? Penggantinya body protector lah. Ya. Apa sabut dibuat gitu? Kalau body protector kita nggak punya inisiatif sendiri, Pak. Soalnya dia macam rompi dia, Pak. Kan? Iya. Aku pikir dijahitkan rompi, dimasukkan sabut gitu. Enggak. Yang kita punya solusinya cuma patching bed. Yang harus kita tendang-tendang seperti samsak. Kita isi karung dalamnya pasir. Sama kerikil. Ya. Tapi ada hikmahnya juga kali itu ya. Jadi lebih kuat tendangannya. Lebih kuat tendangan anak-anak tuh. Pernah nggak diajukan oleh Pengcap pada pemerintah, difasilitasi oleh KONI untuk dibutuhkan semua peralatan pencaksilat itu? Pernah, Pak. Pernah ya? Ya. Belum dapat respon? Sebenarnya sudah direspon. Direspon. Harapan? Ya. Seperti yang saya bilang tadi, Pak, sudah dikasih. Cuman mungkin perawatannya kurang bagus. Itu yang dikasih tadi baru sebatas apa tadi? Matras. Matras ya.
Padahal yang diinginkan itu tadi body protector, kemudian samsak, pitching bed, koteka gitu ya. Deker untuk kaki anak-anak. Banyak ya. Banyak, Pak. Mahal juga nih olahraga ini ya. Oke, tapi kita berharap ya bisa difasilitasi oleh pemerintah hadir dengan itu. Mungkin di dinas yang terkait, ada Dinas Pemuda dan Olahraga itu melakukan pengadaan gitu kan. Pengadaan itu untuk dibelikan dan disumbangkan atau dipinjam pakai ya sama Pemcapnya, tentu dipertanggungjawabkan dan dirawat supaya dia awet dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, perhatian pemerintah. Kemudian harapan dan keinginan Anda ke depan secara pribadi dan sebagai insan olahraga, terlebih untuk pencak silat. Harapan saya secara pribadi, perhatian pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, khususnya KONI Mandailing Natal dan Bupati Mandailing Natal untuk bisa memfasilitatori saya untuk mengikuti ajang atau untuk mengikuti pelatihan wasit juri secara nasional. Oke, baik. Kita coba menghubungi tadi Ibu Dahliana ya. Kita coba aja dulu untuk Dahliana, mudah-mudahan bisa kita menghubungi beliau, tidak lagi dalam ada waktulah, tidak mengganggu aktivitas ini masuk. Mudah-mudahan diangkat nih. Halo, assalamualaikum Ibu Dahliana. Salam. Bu, saya mohon waktu, saya dari Radio Start FM, kita lagi on air nih Bu. Saya mengganggu waktu Ibu sejenak ya Bu ya. Saya ada tamu lagi dialog interaktif bersama dengan Siti Baroroh, seorang atlet pencak silat, seorang pencak silat dan juga salah satu dewan juri di tingkat provinsi. Ibu, bagaimana Ibu melihat seorang Siti Baroroh dalam perjalanannya di atlet pencak silat ini, Bu? Kalau Ibu Baroroh itu kan awalnya dia itu menjadi seorang atlet. Begitu beberapa tahun ya, saya lihat beliau ini dari ada sekitar 4 tahunan lah dia berkecimpung di Sumatera Utara terus menjadi atlet. Begitu mungkin beranggapan Ibu Baroroh mungkin sudah banyak juniornya lagi. Beliau istirahat jadi atlet. Saya sarankan kalau selesai jadi atlet jangan berhenti. Apakah kamu mau jadi pelatih? Apakah kamu mau jadi wasit? Pada saat itu saya sarankan mendingan kamu ngambil wasit juri. Wasit juri di perempuan itu masih sedikit. Tapi kalau walaupun di samping wasit juri, Baroroh masih bisa menjadi pelatih di perguruan. Masih bisa menciptakan atlet-atlet berprestasi dari Mandailing Natal. Langsung mereka ikut, dia ikut penata patentnya sedikit pada pelatihan Sumatera Utara dan menjangkau waktu Bu. Pada tingkat kelas 3 sampai kelas 2. Bu, dia ada cita-cita, tadi saya wawancara dengan dia. Cita-citanya katanya mau jadi wasit tingkat nasional, belum tergapai, Bu. Boleh. Memang belum terjawab itu. Kalau nanti ada kesempatan di nasional dibuka, pasti akan kita kirim. Boleh. Semua wasit di daerah Sumatera Utara yang klasifikasinya masih daerah, kelas 2 terutama. Kelas 2 otomatis dia punya peluang untuk mengikuti ke tingkat nasional. Semua wasit yang ada di Sumatera Utara dengan catatan juga ya mereka punya prestasi dan aktif tetap di Sumatera Utara. Tapi Baroroh ini juga nanti tanggal 14 dia sudah ada di Jakarta di Medan ya untuk memimpin pertandingan Liga Pora Opus 1 kerjasama dengan Kemenpora untuk cabang olahraga unggulan daerah. Bagus, anaknya bagus, memimpin bagus, netral bagus semua. Netral ya Bu, punya integritas ya. Ibu boleh sapa langsung sama Ibu Baroroh, langsung saja sapa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana, selamat ya? Ya, terima kasih Bu. Itu juga berkat bimbingan Ibu dan juga lembaga wasit juri Sumatera Utara, Bu. Iya, mudah-mudahan ini sebagai motivasi untuk Baroroh supaya bisa ditingkatkan lagi. Karena harus belajar terus tentang peraturan pertandingan yang lagi trendy sekarang. Iya, Bu. Bu, saya mau tanya Bu, harapan Ibu terhadap
semua stakeholder mungkin di Kabupaten Mading Natal, ya KONI, ya Pengcap, ya mungkin pemerintah, agar olahraga pencak silat ini lebih baik lagi. Apa yang bisa Ibu sarankan? Kalau saya memang harus mereka lebih banyak ada kompetisi di kabupatennya sendiri. Kompetisi, Bu, ya? Di Madinah, di Madinah itu sudah ada beberapa juara nasional. Ada juara nasional, ya? Ospenas itu ada 3-4 orang ada dari sana. Jadi sebelum ke Sumatera Utara mereka cobalah melalui Pak Bupati, melalui KONI. Pak Bupati juga kan orang olahraga. Ya. Supaya diadakan kegiatan yang namanya jangan berdasarkan hanya Porkap. Ya, cabang-cabang olahraga itu membuat open turnamen lah. Jadi tumbuhlah atlet-atlet yang bakal kita tingkatkan ke Provinsi Sumatera Utara. Itu sarannya. Tidak ada kompetisi di kabupaten kota, di kabupatennya sendiri kan repot juga. Tidak tahu kekuatan lawan, jam terbang anak-anak juga di sana. Cabang apapun di sana kalau tidak ada jam terbangnya di sana juga kan sulit. Dan cabang olahraganya juga sendiri sulit akan memilih atlet yang akan diberangkatkan menuju ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Makasih Bu atas saran pendapatnya. Mohon maaf tadi terganggu waktunya ya Bu ya. Ini support untuk kita semuanya di Mading Natal. Kita mengenal Ibu Dahliana ini adalah seorang yang sangat konsen untuk memajukan atlet, khususnya olahraga di pencak silat ya Bu ya. Amin. Selamat Bu, selamat sukses selalu untuk tetap berprestasi di Sumatera Utara. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita berhasil menghubungi Ibu Dahliana, Ketua Pemprov ya, pengurus provinsi ya, Ikatan Pencaksilat Sumatera Utara, mantan atlet nasional ini Bu ini ya. Mantan atlet dunia. Atlet dunia Ibu Dahliana ini ya, berprestasinya mengikuti Olimpiade SEA Games ya kalau nggak salah. SEA Games ya. Ibu Dahliana orangnya baik dan sama-sama Ibu Barorah. Orangnya tinggi, besar, cantik juga nih, tapi ternyata atlet pencaksilat. Saya beberapa kali pernah ketemu dengan beliau. Makasih ya Bu Barorah hadir di studio. Bolehlah closing statementnya terakhir, apa harapannya tadi? Ya harapannya seperti yang Ibu Dahliana bilang tadi. Untuk kedepannya bolehlah kita mengajukan turnamen-turnamen olahraga di Mandailing Natal untuk menumbuh kembangkan bibit-bibit atlet yang bagus untuk kita kirim ke ajang-ajang yang lebih tinggi. Oke, makasih Bu Barorah hadir di studio selama 1,5 jam. Kita telah banyak ngobrol ya tentang pencaksilat untuk karir yang dapat menginspirasi kita semuanya, khususnya masyarakat Mandailing Natal, agar lebih kuat untuk selalu berprestasi dan berlatih menggapai prestasi itu. Tak ada masalah ya, kita ciptakan apakah siapa saja, laki-laki atau perempuan, semua orang bisa menjadi apa saja yang diinginkan selama kerja keras dan bersabar menghadapi semua tantangan. Sukses adalah milik semua orang, khususnya untuk Siti Barorah yang selalu konsisten dan konsen terhadap olahraga pencak silat. Mudah-mudahan prestasinya di pencak silat tidak menjadi halangan sebagai perempuan. Terima kasih untuk Anda semuanya telah bergabung bersama kami di Ruang Paslah. Kita akan kembali bersua minggu depan dengan topik yang berbeda serta narasumber lainnya. Mohon maaf buat sahabat semua dimanapun Anda berada ketika ada